Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat siang sahabat pemula. Nih kali ini saya lagi santai nih, dan kebetulan lagi membongkar nih besi tua, yaitu motor, dikarenakan komstirnya sudah longgar nih sahabat. Untuk itu yang sudah like, komen atau subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum like atau subscribe, ditunggu untuk like, komen, dan subscribe-nya di channel baru saya ini. Yuk sahabatku, saya akan membongkar sekaligus memberikan sedikit ringkasan dari biasa untuk mengejar jam tayang YouTube. Saya sambil mengerjakan apa yang saya kerjakan hari ini, yaitu saya mau membongkar YouTube komstir. Yuk saksikan sambil saya akan cerita sahabat. Nih sahabat, saya sambil bongkar motor akan mengulas lagi tentang per-YouTuban sahabatku, terutama sahabat pemula. Maaf ya, saya lagi ngerjakan sesuatu nih. Sebelumnya saya sudah cerita, yaitu tentang YouTube saya yang ke-1 tuh, ada satu pelanggaran, bukan pelanggaran sih, ada hak musik yang mungkin ada hak cipta tuh, musik yang ada hak cipta. Dan kebetulan waktu itu saya belum tahu tentang apa yang harus diedit dan apa yang harus dikerjakan. Ya mungkin karena kurang pengetahuan saya, dan akhirnya saya menghapus si konten itu yang sudah tembus 4000 jam lebih lah, sudah lebih 4000 jam. Nah setelah itu, di cerita sebelumnya, saya akhirnya untuk menuju monetisasi masih jauh sahabat. Dan setelah itu saya mempelajari lagi tentang apa yang harus disetting dan apa membuat postingan dengan video original. Nah setelah jalan dan saya mempunyai beberapa video untuk tujuannya untuk mengejar jam tayang YouTube, yaitu 4000 jam tayang. Dan kalau subscribe, emang waktu itu saya sudah aman, sudah lebih dari 1000 subscribe. Nah untuk mengejar jam tayang seperti yang dibahas di konten sebelumnya, saya menggunakan beberapa HP, beberapa email untuk mengejar jam tayang. Dan alhamdulillah selang waktu kurang lebih 2 bulan untuk 4000 jam tayang itu kekejar. Dan ada bantuan juga tontonan dari luar. Nah itu sahabat yang saya bahas sebelumnya, yaitu mendapatkan 4000 jam tayang. Mungkinlah untuk cara mengejar jam tayang menggunakan beberapa HP itu sebenarnya sih kurang akurat, dikarenakan masih itu yang tetap tontonannya atau tetap direkomendasikan dan mendapatkan viewer sahabatku. Sebaiknya kita membuat salah satu postingan atau video. Nah untuk itu kepada yang lebih disukai oleh dia dari plafon apapun, misalnya aplikasi sebelah, usahakan kita harus bisa mengedit
Dikarenakan kalau tidak diedit, apalagi untuk peraturan YouTube sudah jelas. Kalau misalnya kita mengambil mentah-mentah untuk konten, maka bisa dibilang konten berulang, sahabat. Nah, untuk itu pelajari lagi terus untuk editing supaya konten kita itu, apalagi yang re-upload lah, harus bisa mengedit dengan sedemikian cara agar bisa lolos dalam peninjauan atau monetisasi. Nah, mungkin untuk cara ambil video saya sih kurang menyarankan itu hak-hak Anda semua, hak-hak kreator semua. Apabila kita mau ngambil video dari aplikasi lain, usahakan kita bisa mengeditingnya supaya video itu lolos dalam peninjauan dan tidak ada email dari YouTube yang dikatakan konten itu konten berulang atau sudah diupload ulang, bahkan sudah diupload beberapa kali dalam channel YouTube yang sering kita saksikan di beranda. Jadi sahabatku, untuk kali ini saya lebih merekomendasikan konten saya, dikarenakan kalau kita ketergantungan, ibaratnya kita lihat channel-channel lain yang diupload itu bahkan sudah dia kuasai tentang cara editing, pakai apalah aplikasi apa, banyak tuh sahabat di tutorial yang sudah membuktikan bahwasannya dengan konten itu juga bisa termonetisasi. Itu sah-sah aja menurut aturan YouTube, asalkan ada tambahan. Jadi jangan di-upload mentah-mentah. Tentunya kita harus lebih banyak belajar, kita harus lebih banyak menonton, terutama suhu-suhu semua. Itu yang membagikan banyak sahabat tentang tutorial atau cara apapun di dalam per-YouTuban agar bisa lolos untuk peninjauan YouTube. Nih sahabat, maaf saya lagi bongkar komsetir sahabat, sambil cerita yaitu tentang merintis YouTube. Terutama saya tidak akan menceritakan YouTube yang lain. Saya di sini hanya menceritakan pengalaman saya dan beberapa tahun perjuangan sehingga konten saya itu bisa termonetisasi dengan alasan-alasan tertentu. Sudah diceritakan dari awal juga, gak usah dibahas untuk cerita awalnya. Mungkin untuk berikutnya saya akan lebih membuat video original yang senantiasa membantu rekan-rekan kita semua, Anda semua di sana yang sekiranya membutuhkan salah satu konten dari saya, terutama channel saya yang utama tuh, yang otomotif. Mungkin untuk yang ini saya masih merintis sahabat, yaitu dengan berbagai macam, terutama di bidang vlog dan mungkin untuk penjelasan sesuatu. Kalau dibilang tutorial YouTube saya gak mendalami atau saya gak mengakui bahwa saya seorang YouTube. Hanya saya suka berbagi, hanya saya suka memposting, apalagi di saat saya lagi kerja, ibaratnya di saat saya lagi ada waktu lah, sesempat mungkin saya membuat postingan yang sekiranya
bermanfaat tentunya untuk saya pribadi. Mudah-mudahan di luar sana juga membutuhkan atas konten itu. Seperti ini mungkin kalau dibilang ini konten yang ada di video sebenarnya otomotif sahabat. Cuman daripada kesel saya sambil ngomong lah, sambil cerita tentang awal mula merintis perjalanan dari 0 sampai mungkin belum dibilang 40% sahabat. Hanya baru 15% lah. Dikarenakan untuk channel yang satu itu emang sih kalau viewer lumayan ada. Cuman kan ibaratnya kita membuat video itu harus dipikirkan dahulu apa yang akan menjadi tontonan dan menjadi ilmu sahabat, terutama di video saya yang panjang sahabat. Jadi intinya untuk menjadi seorang konten kreator, usahalah konsisten, fokus, tentukan dari sekarang juga tentukan satu niche atau satu konten yang searah. Dikarenakan untuk subscribe, untuk pengunjung channel kita itu, kalau kita beda-beda konten lah ibaratnya, maka dari salah satu konten kita itu terkadang tidak akan ada yang menonton. Contoh lagi, maaf sahabatku. Contohnya konten saya yang otomotif itu emang masih bercampur sahabat. Masih bercampur dengan, maaf lah gak akan disebutkan untuk kontennya apa. Masih bercampur dan ternyata algoritma YouTube itu membagikan ke penonton mungkin berbeda sahabat. Jadi tidak membagikan konten saya itu ke subscribe yang konten lain. Contoh lagi sahabat, ibaratnya kita ibaratnya kita membuat video otomotif dan saya kasih kategorinya, ibaratnya kita di luar otomotif. Pengalaman saya sahabat, misalnya kita nyimpen atau kategorikan yang lain selain otomotif, emang viewer sih dapat, cuman gak seperti yang dikategorikan di otomotif. Contohnya seperti ibaratkan kita bikin video jalan, itu kan vlog sahabat. Nah, untuk kategorinya itu harus sesuai dengan yang dicerita atau bahkan konten itu sahabat. Kalau kita asal-asalan membuat kategori yang lain dalam video atau bahasa kita, cerita kita, mungkin untuk rekomendasi yang sudah saya alami itu sulit sahabat. Beda lagi sahabat dengan video shot. Saya juga main di shot. Bahkan untuk video shot kalau kita bisa membikinnya, kalau bisa mengedit sedemikian cara, bahkan video shot lebih banyak jangkauan. Bagaimana sahabat? Kata saya lebih banyak jangkauan. Untuk video shot dengan durasi kurang dari 1 menit, bahkan saya membuat video shot itu hanya durasi 10 detik sahabat. Itu ternyata untuk rekomendasi YouTube sangat cepat dan sangat direkomendasikan video yang pendek. Bukan gak bagus sahabat, untuk video panjang juga, maksud saya video short yang dibikinkan 1 menit bahkan lebih, bisa sampai 2 menit lah, itu kurang bagus menurut saya. Yang paling bagus untuk video short kurang dari 1 menit. Bahkan saya membuat tutorial menyempilkan salah satu konten, yaitu di bidang otomotif dengan menggunakan
video short itu jangkauannya lebih luas, dan subscribe pun cepet sahabat. Makanya ada konten kreator, ada suhu yang sudah senior, katanya begini bahasanya, untuk mengejar 4000 jam tayang bahkan lebih sebelum monetisasi, dia menggunakan video panjang. Mau vlog katanya, mau tutorial, itu sah-sah saja. Dan saya lihat di komentar-komentarnya, "Bang, video saya katanya tidak naik, apalagi subscribe." Nah, baru saya lihat lagi konten si senior itu, dan arahannya untuk mendapatkan subscribe itu buatlah video short yang menarik. Nah, dari situ saya juga belajar. Ternyata pepatah itu sangat berharga sahabat. Untuk mendapatkan subscribe, apalagi yang dari 2021 ke sini lah. Dari 22 ke sini saya juga menggunakan video short, dan alhamdulillah dari satu video short itu bahkan tembus hampir 6 juta tontonan. Nah, dari situlah saya belajar untuk membuat salah satu video short yang mungkin dirasakan viral lah, dengan settingan-settingan yang sudah saya pelajari, dengan postingan-postingan yang mungkin di konten saya itu lebih teratur, supaya ujung-ujungnya gak ada penyesalan sama. Jadi untuk mengejar 4000 jam tayang, kalau saya sendiri menggunakan akun yang kedua sahabat, menggunakan video panjang. Sedangkan untuk mencari subscribe, untuk mendapatkan subscribe, saya belajar dari suhu yang menggunakan video short. Kenapa bang? Katanya harus membuat video short. Dikarenakan untuk video short lebih dibagikan di jangkauan YouTube sahabat. Lebih dibagikan, atau algoritma YouTube lebih memilih. Di beranda yang lain itu sering sekali muncul untuk video short. Makanya dari situlah algoritma menentukan atau membagikan video short itu, sehingga video itu ramai, apalagi video yang menarik lah, ibaratnya komedi, ibaratnya tutorial juga saya selingi dengan berbagai macam cara, efek yang lucu, suara-suara yang lucu. Itu caranya bisa dipelajari lagi di channel-channel tertentu yang membahas tentang editing sahabat. Kalau saya di sini kan hanya cerita. Kalau saya di sini hanya cerita untuk mendapatkan 4000 jam tayang dan mendapatkan subscribe itu dengan mungkinlah cara sendiri. Dan untuk cara saya yang dari channel utama itu menurut saya kurang akurat sih sahabat. Usahakan membuat konten yang menarik, semenarik mungkin, yang bisa dibagikan atau dipelajari lah sama audiens kita, sehingga si konten itu mendapatkan lebih banyak rekomendasi dari pihak YouTube. Nah, sekali lagi sahabatku, intinya di dalam membuat konten, di dalam menjadi kreator, usahakan 1 fokus, 2 konsisten, 3 atur video kita, atur bahasa kita, 4 buatlah deskripsi yang menarik, judul yang menarik, bahkan kalau bisa pelajari untuk kata kunci, untuk tag SEO dan lain-lain, supaya video kita itu menarik di mata yang melihat atau rekomendasi setelah dibagikan oleh YouTube sahabat.
Hanya itu saja kuncinya. Nah, ibaratnya video kita gak dibagikan oleh algoritma dan nol viewer, bahkan nol viewer. Jangan patah semangat sahabatku, tetap konsisten. Cari lagi, gali lagi bagaimana caranya supaya video kita itu dibagikan oleh YouTube dan apa caranya sehingga video kita itu tidak dibagikan. Mungkin sudah banyak yang bercerita di dalam YouTube ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, semuanya bisa sukseslah untuk menjadi konten kreator. Dan secepatnya yang belum mempunyai 4000 jam tayang, 1000 subscribe, secepatnya mendapatkan persyaratan-persyaratan yang emang sulit sahabat. Apalagi zaman sekarang peraturan lebih diperketat. Hanya itu saja yang bisa saya ucapkan atau katakan. Buatlah konten-konten yang menarik, buatlah konten-konten yang bisa dipahami oleh penonton kita, dan jangan membuat kata-kata yang kasar atau memancing keributan. Itu sangat gak dianjurkan oleh YouTube sahabatku. Kenapa? Saya juga pernah ngupload yang berdarah sahabat. Itu langsung diblokir. Sama YouTube dikarenakan mungkin itu melanggar aturan. Itu videonya langsung diblokir dan saya juga kena pelanggaran. Dan alhamdulillah pelanggaran itu masih ringan dikarenakan bukan ngambil konten orang. Beda lagi dengan ngambil konten orang, sehingga konten orang itu dan yang punya channel itu melaporkan. Bahkan YouTube kita, channel kita itu bisa di-ban atau dimatikan dan dikasih peringatan ke 1, ke 2 sesudah 3 pelanggaran itu sahabatku. Pendapatan kita dinonaktifkan dan kita itu mendapat hukuman oleh pihak YouTube, sehingga dalam jangka waktu 3 bulan tidak bisa mendapatkan gaji dari Google AdSense untuk pelanggaran yang terakhir. Mungkin saya di sini gak akan bicara manisnya dulu, mungkin keburukannya dulu sahabat. Dari konten kita tersebut mengakibatkan channel kita itu ditutup. Bahkan kalau sudah parah sampai 3, 4 kalinya pelanggaran, channel kita itu bisa dihapus sahabat. Tapi dengan konten-konten tertentu. Kalau konten masih di batas kewajaran, pihak YouTube juga gak akan menghapus, cuman akan memberikan peringatan, bahkan memberi strike, yaitu selama 3 bulan tidak menghasilkan uang dari Google AdSense atau YouTube kita. Jadi begitu saja sahabatku. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan atau kelebihan dari bahasa saya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Dikarenakan saya ini lagi bersihin motor nih sahabat, sambil cerita saja biar lebih enjoy. Dikarenakan kalau kita langsung membuat video tentang ini itu, saya juga kan bukan senior, saya juga masih pemula, dan saya juga lagi membangun akun yang ketiga ini. Ya mungkin dengan cara saya sendiri, setelah saya mempelajari apa yang sudah dibagikan di dalam grup, di dalam platform yang lain lah, supaya bisa mendapatkan viewer dan mungkin untuk 4000 jam tayang, 1000 subscribe itu
emang sangat sulit kalau kita tidak bisa mempelajarinya, sahabat. Makanya untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mengunjungi atau mengikuti channel saya ini, sehingga terutama channel yang ke-1, channel saya sudah termonetisasi dan mendapatkan lumayanlah ada sedikit, yaitu sekitar satuan. Maaf gak dikatakan satunya satu apa. Utamakan satu konsisten, fokus, dan buatlah postingan-postingan yang baik menurut YouTube dan menurut audien kita. Kalau kita membuat konten yang gegabah, sayang sahabat. Itu aja yang saya sampaikan untuk hari ini. Konsisten, fokus, dan pelajari dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, semuanya pada dilancarkan rezekinya. Mungkin sahabat untuk konten atau postingan hari ini saya sampai di sini dulu, dan kebetulan yang saya review atau sambil saya kerja nih sahabat, cerita dari tadi dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk semuanya saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan saya mungkin agak panjang nih bahasanya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyinggung dari salah satu bahasa saya, dan mudah-mudahan pengalaman saya yang sudah dari akun yang ke-1, kedua, mudah-mudahan bisa kalian pelajari, simak. Dan mungkin untuk saat ini saya akan membereskan pekerjaan saya, yaitu lagi membongkar nih kendaraan sahabat. Dan mungkin saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.